Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya CP Erlangga dengan NIM 2003-20121, jurusan Agribisnis Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang negosiasi bisnis. Yang pertama, masuk kita kepada poin pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan negosiasi. Negosiasi adalah perundingan. Negosiasi untuk mengatasi perbedaan pendapat antara kedua belah pihak, yang dimana negosiasi yang baik dan efektif adalah negosiasi berdasarkan data yang real dan akurat dan faktual. Cara mendapatkan yang kita inginkan dari orang lain, menurut beberapa ahli, negosiasi dapat kita peroleh karena harus diakhiri dengan kesepakatan bersama. Sehingga negosiasi itu mencakup beberapa poin, di antaranya pembicaraan, diskusi, tawar-menawar, pertukaran, kompromi, perundingan, perdebatan, positioning. Kapan kita butuh melakukan negosiasi? Kita dapat melakukan negosiasi ketika ada pertentangan kepentingan, perbedaan solusi, peluang berkompromi. Seperti yang kita tahu, manfaat dari negosiasi ialah melalui negosiasi apa yang kita inginkan dan bagaimana mencapainya menjadi lebih jelas. Poin pertama ialah memiliki otoritas lebih besar. Maksudnya di sini ialah melalui negosiasi kita merasa memegang kendali karena harus mengambil inisiatif dan meraih kesepakatan terbaik, bukan sebagai penonton. Poin yang kedua ialah menjalin hubungan baik. Maksudnya di sini ialah negosiasi mencapai kesepakatan yang memuaskan kebutuhan kedua belah pihak sehingga terjalin hubungan yang harmonis. Poin yang ketiga, mencegah menyelesaikan konflik. Maksudnya di sini ialah melalui negosiasi pihak lain dapat melakukan cara pandang yang menyepakati hasil dan menguntungkan dua belah pihak. Jadi mencapai tujuan dengan cara merangkul lawan. Negosiasi dikatakan berhasil atau sukses meliputi beberapa komponen. Yang pertama ialah melibatkan komunikatif efektif antara dua pihak. Kedua ialah kedua belah pihak menerima hasil dengan baik. Bagaimana cara kita agar melakukan negosiasi yang efektif? Ada beberapa poin, di antaranya harus mampu memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang dihadapi. Maksudnya di sini ialah fokus pada masalah, bukan siapa yang terlibat. Bisa jadi antara tidak menyukai lawan atau karena suka menggertak. Jangan terjebak dengan tetap on the track supaya melangkah pada solusi. Poin yang kedua ialah jangan terjebak perdebatan posisi. Di sini ada 3 poin maksudnya. Yang pertama ialah sadari bahwa setiap pihak berangkat dari posisi yang berbeda. Poin yang kedua ialah menganggap lawan negosiasi sebagai musuh, maka Anda akan terjebak pada kecurigaan dan negative thinking. Yang ketiga, yang penting berusaha menyelidiki motivasi, kepentingan, dan sasaran negosiasi agar dapat diambil kesepakatan. Poin selanjutnya ialah buat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. Ada 3 poin. Poin pertama ialah kumpulkan banyak alternatif agar tidak terjebak pada satu solusi saja. Yang kedua, sebagai banyak alternatif, pilihan memungkinkan kesepakatan yang memuaskan dua belah pihak. Poin yang ketiga ialah pilihan dapat Anda siapkan sebelum negosiasi dilakukan. Poin yang selanjutnya ialah kesepakatan harus didasarkan kriteria objektif. Poin yang pertama ialah jangan terjebak penampilan.
orang karismatik terdengar sangat meyakinkan selama negosiasi, namun menghasilkan kesepakatan yang tidak seimbang. Poin yang kedua ialah gunakan kriteria objektif yang diterima semua pihak, lakukan cost dan benefit analisis terhadap alternatif yang ada. Ada beberapa poin yang menjelaskan profil negosiator pelaku negosiasi disebut negosiator. Yang pertama ialah konektor. Maksud konektor di sini ialah berpenampilan tenang dengan penuh perhatian, menjaga hubungan baik dan bahasa tubuh yang jelas, santun, minta dianggap orang penting, tidak suka dipotong pembicaraannya, merasa ditekan. Ciri-ciri yang dapat kita kenali adalah biasanya memiliki ruang atau kantor dengan dekorasi yang rapi. Terdapat foto keluarga, ada beberapa tanaman indoor dalam ruangannya. Yang ketiga ialah disebut networker. Artinya ini networker adalah pembawaannya senang, heboh, dan ramai. Kurang memperhatikan sesuatu secara detail. Sikapnya bersahabat dan menyenangkan. Mungkin hampir 70% dalam bernegosiasi fokus obrolan ringan, bahkan terkadang melompat ke berbagai topik di luar yang dinegosiasikan. Yang selanjutnya tergantung perasaannya terhadap Anda. Semakin Anda disukai, semakin fleksibel dalam bernegosiasi. Ada cara atau tips bernegosiasi dengan network. Jelaskan apa manfaat negosiasi yang dilakukan. Jelaskan apa manfaat negosiasi yang dilakukan untuk dirinya dan perusahaannya, maka Anda akan mudah untuk memperoleh kesepakatan. Yang selanjutnya ialah produser. Apa makna produser di sini? Produser seringkali melakukan deal dengan cepat, berorientasi pada tujuan, berpikir bergerak, berbicara cepat, selalu meminta gambaran secara umum, dan bertanya untuk memperoleh apa yang diinginkan. Tips bernegosiasi dengan produser ialah jelaskan lebih dahulu apa yang Anda tawarkan dengan cara yang menarik, kemudian tanyakan apa ia tertarik atau tidak jika yang baru Anda dapat lanjutkan. Yang selanjutnya disebut analisir. Makna analisir di sini ialah menyukai keakuratan data lain dan kerincian, tidak suka pernyataan yang berputar-putar, jangan berharap keputusan cepat ketika berhadapan dengan tipe ini. Tidak suka mengakhiri negosiasi dengan cepat, menyukai menunda keputusan, akan memberi jawaban melalui email atau surat resmi atau dari handphone. Cara atau tips yang agar kita bernegosiasi dengan analisir ya, siapkan dukungan data secara lengkap. Di sini saya akan menjelaskan elemen-elemen sukses bernegosiasi. Di antaranya ialah pertama, waktu persiapan yang memadai. 2. Sasaran yang jelas. 3. Memahami pokok permasalahan. 4. Strategi dan rencana negosiasi yang jelas. 5. Taktik negosiasi yang tepat. 6. Sikap saling menghormati. Ketujuh ialah informasi lawan negosiasi. Selanjutnya, kekeliruan yang harus dihindari dalam bernegosiasi. Ada beberapa poin. Poin pertama ialah menginginkan sesuatu yang berlebihan, saling mengandalkan kekuatan, gagal mengenali kekuatan sendiri, mudah menyerah, terjebak pada suatu pilihan, memiliki mental win-loss, berpikiran jangka pendek sehingga menghancurkan hubungan yang seharusnya terjalin dalam jangka panjang, terlalu banyak menekan pihak lain, menerima opini atau perasaan sebagai fakta, posisi dianggap segalanya. Mungkin cukup sekian hasil penjelasan mengenai materi negosiasi bisnis yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.